Halo sahamania, setelah sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas perusahaan-perusahaan yang cukup random seperti besi ya, dan juga perusahaan-perusahaan seperti media. Kali ini akhirnya kita membahas perusahaan batubara sekali lagi. Ini juga di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Delta Dunia Makmur Tbk dengan kode emiten DOID atau kita panggil DOID. Ini merupakan raksasa kontraktor pentambangan di mana mereka bekerja sama dengan banyak sekali raksasa seperti Adro dan juga Indi ya, yang terkenal dengan batubaranya juga. Langsung aja kita lihat perusahaan yang satu ini dari beritanya terlebih dahulu. Ya, kebanyakan berita tentang ada dividen sih, Rp10 per saham pada tahun lalu ya, 2022. Lalu ada juga berita tentang bagaimana prospek batubara juga ya. Selanjutnya kita lihat dulu sejarah daripada DOID ini. Setelah kita lihat beritanya, sekarang bagaimana dengan sejarahnya. Ini perusahaan yang cukup senior ya. Nanti kita lihat dia dibangun pada tahun 90 ya. PT Delta Dunia Makmur Tbk atau lebih umum dikenal sebagai Delta Dunia adalah perusahaan terbuka yang melakukan IPO pada tahun 2001 dengan kode emiten DOID. Sebagai perusahaan induk, mereka pastinya punya anak perusahaan, yaitu ada PT Bukit Makmur Mandiri Utama, salah satu kontraktor pertambangan batubara terbesar di Indonesia berdasarkan volume produksi, karena mereka bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan ya. Jadi pada bulan Desember 2021, Buma melalui Buma Australia PTY Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Buma, mengakuisisi Open Cut Mining East di Australia. Wow, jadi bisa akhirnya mereka mengakuisisinya juga. Saat ini sebagai perusahaan terbuka, kepemilikan perseroan saat ini sebesar 37% lebih dipegang oleh Northstar Tambang Persada ya, yang terdiri dari Source Humanity dengan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik. Selanjutnya untuk sejarahnya, mereka dibangun pada 20 November 1990 dengan nama PT Dayu Poliko Indonesia. Awalnya mereka nggak bergerak di bidang batubara ya, mirip dengan Behit yang awalnya nggak bergerak di bidang batubara. Lalu setelah itu mereka masuk ke bidang batubara. Memang unik banget sih. Kayaknya bukan Behit deh, yang pokoknya grup dari MNC Group lah ya. Nah, ini DOID-nya juga sama. Mereka awalnya bergerak di bidang tekstil. Ya. Lalu beberapa kali berubah nama, akhirnya dinamakan PT Delta Dunia Makmur Tbk di 2009. Ya, awal pendirian mereka bergerak di bidang tekstil, berorientasi ekspor, memproduksi berbagai jenis benang rayon, kapas dan polister. Dan akhirnya mereka berubah bisnis. Apakah batubara? Bukan, tapi mereka berubah di bidang properti komersial dan industri di Indonesia pada Februari 2008 ya. November 2009 mengakuisisi 99,9% saham Buma dan selanjutnya melakukan divestasi atau kebalikan daripada investasi. Mereka melepas bisnis propertinya dan mereka fokus ke jasa kontraktor penambangan batubara sampai pada hari ini teman-teman ya. Nah, ini anak perusahaannya yang bernama Buma, Bukit Makmur Mandiri Utama, yang sering disebut Buma, didirikan pada tahun 98 ya. Dan saat ini merupakan kontraktor pertambangan batubara terbesar kedua di Indonesia yang beroperasi secara independen ya. Mereka bekerja sama dengan siapa aja, kita bisa lihat di sini ya. Nah, mereka memiliki banyak sekali karyawan, 11.300 karyawan. Lalu ada 2.500 unit alat berat seperti Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Ford, Scania, dan Mercedes. Bayangkan satu unit aja itu harganya bisa miliaran. Ada ribuan unit, itu berarti udah triliunan aset mereka. Gede banget ya. Market cap perusahaan ini udah 2 triliunan juga. Mereka menyediakan jasa bagi 9 pelanggan untuk 10 lokasi tambang ya, melalui kontrak-kontrak jangka panjang seperti dengan Barrow Coal, Adaro Indonesia, lalu ada Kideko Jaya Agung, ini punya Indi ya. Nah, itulah sekilas tentang ini ya, tentang DOID yang bergerak di bidang batubara, kuat banget di situ ya, sampai mereka melepas bisnis namanya seperti properti dan tekstil. Bagaimana prospeknya bergerak di bidang batubara? Saya nggak berani bilang ya, karena memang kebutuhan batubara itu akan mulai ditinggalkan. Jadi untuk prospeknya sih ya agak beresiko, tapi untuk sekarang sih masih oke-oke aja. 2023 akan lebih melemah sih prospeknya daripada tahun 2022, tapi kita lihatlah. Kalau DOID memiliki ada rencana lain, itu lebih aman sih. Bagusnya seperti itu, ada diversifikasi. Cuman saya lihat sih belum ada diversifikasi yang lumayan kental di DOID ini ya. Jadi harus mulai nih. Tapi pastinya mereka memikirkannya juga, karena mereka perusahaan yang juga udah cukup gede juga. Mungkin mereka bisa bergerak di bidang pertambangan nikel, karena mereka basicnya di bidang pertambangan ya, kontraktor. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya itu 48%. Ya, hampir berbahaya tapi masih aman. Lalu untuk Northstar Tambang Persada memegang 37%.
Kita coba lihat beritanya sih, ya banyak berita sih tentang bagaimana grup Northstar bakal lepas kendali saham Doit ya, ada apa dan gitu dan lain-lain. Lalu ada berita tentang dividen juga. Ya aman-aman aja sih dari berita hukum. Selanjutnya kita lihat bagaimanakah laporan keuangan daripada Doit ini. Ya baru update sampai kuartal ketiga, mirip-mirip dengan perusahaan pada umumnya. Kita download dulu. Untuk anak perusahaan ya kita bisa lihat di sini ya, ada Buma juga, lalu ada perusahaan-perusahaan lainnya. Yang paling gede sih pasti Buma. 1 miliar US dollar itu berarti puluhan triliun. Untuk mata uang pelaporan itu dalam bentuk dolar dengan kurs konversi 15 ribuan, lalu pembulatan satuan. Jadi kita kalikan 15.000. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 20 juta US dollar, itu berarti sekitar 300 miliar lebih ya. Dengan PER 5,8 kali ya, watchlist standar ini. PBV-nya juga masih murah, 0,6 kali. Cuman liquidity-nya, debt equity ratio-nya cukup tinggi ya. Itu berarti hutangnya 5 kali lebih gede daripada ekuitasnya. Akan tetapi sepertinya ini merupakan hutang yang baru-baru sih, karena kita lihat kurang rasionya masih aman. Itu berarti hutang jangka pendeknya masih tertangani oleh aset lancarnya. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar, 660 juta US dollar. Lalu di liabilitas jangka pendek 418 juta US dollar. Jadi masih tertangani dengan baik ya. Lalu untuk turnover hariannya 2,4 miliar rupiah. Cukup bagus. Jadi Doit ini sebenarnya kalau kita lihat dari keseluruhan masih bisa masuk watchlist standar sih. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau masuk ke Doit ini ya boleh-boleh aja sih. Yang penting jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Kalau mau referensi yang lebih baik di bidang batubara, banyak itu seperti Hurum, Indi, KKGI, ABMM, Adro, ITMG dan lain-lain ya. BSSR juga ada, EMA juga ada dan teman-temannya ya. Ya, dipilih aja. Kalau batubara sih memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih murah ya, karena mereka labanya besar, tapi karena masa depannya yang agak suram, banyak sekali yang ragu-ragu apakah mau beli atau jual saham batubara. Tapi kalau saya sih, saya maunya trading aja sih di perusahaan batubara ya, lumayan. Jadi gitu aja pembahasan tentang Doit, perusahaan batubara, merupakan perusahaan kontraktor salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.